Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa. Lanjut ke video berikutnya ya. Ini masih dalam cakupan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Baik, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di video kali ini ya, diantaranya fungsi, tujuan, dan nanti bisa kita diskusikan bersama ya dalam forum diskusi. Baik, apa sih sebenarnya fungsi dari evaluasi pembelajaran itu ya, saudara? Nah, fungsi evaluasi pembelajaran itu diantaranya, nah ini ya, ada sampai 7 fungsi ini. Yang pertama ya adalah untuk fungsi seleksi. Nah, ini fungsi dari evaluasi pembelajaran ya, untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi ke dalam tahap berikutnya. Itu juga untuk fungsi penempatan ya ini. Nah, karena kan memang guru ya, guru tentu membutuhkan pemetaan peserta didik ya. Guru membutuhkan itu jelas nanti di dalam kelas ya. Setiap guru pasti membutuhkan pemetaan atas kemampuan akademik siswanya ya, kan nanti bisa dipetakan. Oh, kalau saya masuk ke kelas A, ini karakteristik siswanya begini ya. Siswa yang kompetensi akademiknya tinggi, ini duduknya di sebelah sini dan sebagainya. Kalau masuk ke kelas B, karakteristiknya begini ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dari pemetaan itu ya, dari pemetaan peserta didik itu, guru bisa menyesuaikan model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, media apa yang digunakan, pendekatan bagaimana yang harus diterapkan kepada masing-masing kelas ya. Nah, ini ya sangat penting sekali. Maka kemudian evaluasi pembelajaran itu untuk seleksi, penempatan dan sebagainya ya. Nah, ini berfungsi bagi guru untuk memetakan kompetensi peserta didik ya. Nah, juga ya fungsi berikutnya adalah untuk diagnosis dan remedial ya, untuk mendiagnosis ya. Sekali lagi ini juga berfungsi untuk memetakan gitu ya. Nah, bisa juga ya fungsi evaluasi pembelajaran itu sebagai bentuk umpan balik ya, sebagai bentuk umpan balik ya. Jadi setelah siswa belajar materi tertentu, maka kemudian setelah dievaluasi ya, apakah hasilnya bagus atau tidak, memuaskan atau tidak, nah itulah yang kemudian menjadi umpan balik ya bagi siswa atas belajar yang sudah dia lakukan. Nah, fungsi yang kelima adalah untuk memotivasi dan membimbing belajar siswa ya. Tentu bagi siswa yang hasil evaluasinya sudah bagus ya, ini juga semakin meningkatkan motivasi mereka untuk bisa mempertahankan hasil yang dicapai. Bagi siswa yang hasil evaluasinya kurang memuaskan ya, tentu ini guru ya juga harus bisa membangkitkan motivasi siswa ya untuk terus belajar, terus berlatih gitu ya, agar mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Nah, yang keenam, fungsi yang keenam adalah ini untuk perbaikan kurikulum dan program pendidikan ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini penting ya, ketika secara umum diperoleh hasil ya, siswa dari kelas ya, misalkan kelas 10, 11, 12 ya, SMA misalkan, ini saya contohkan. Wah, setelah evaluasi, wah hasilnya begini, hasilnya begitu dan sebagainya. Nah, kalau hasilnya kurang memuaskan, wah ternyata apakah ada kurikulum yang harus diperbaiki, apakah ada program pendidikan yang harus diterapkan agar hasil belajar siswa semakin meningkat ya. Nah, ini ya tentu bisa menjadi bahan evaluasi yang semacam itu ya. Nah, fungsi yang selanjutnya, yang ketujuh adalah untuk pengembangan keilmuan ya. Ini tentu sudah jelas ya, karena ketika evaluasi ya tentu siswa akan belajar lebih giat lagi, mereka akan mengembangkan kompetensi akademiknya ya, agar bisa mencapai hasil yang baik di dalam sebuah proses evaluasi pembelajaran ya. Nah, sekiranya ini saudara
ya barangkali kalian juga menemukan dari referensi yang lain terkait dengan fungsi evaluasi pembelajaran, ya silahkan ya, bisa kita share ya, kita diskusikan bersama-sama. Oke, itu terkait evaluasi pembelajaran ya. Nah, berikutnya tujuan dari evaluasi pembelajaran ya secara umum ya semacam ini. Tadi juga sebenarnya di video sebelumnya sudah saya bahas tentang kebermanfaatan evaluasi pembelajaran untuk para pihak ya. Ini secara umum ya, bahwa tujuan evaluasi pembelajaran ya menurut Grolon itu ada 5 ya. Yang pertama, untuk menguasai penguasaan materi peserta didik. Ini tujuan yang pertama ya dari evaluasi pembelajaran ya. Nah, harus diukur kan gitu. Siswa belajar ya materi A sampai Z. Nah, ini kan tentu harus diukur ya, sejauh mana penguasaan materi mereka. Ya, tentu untuk mengukur ya ini tadi melalui evaluasi pembelajaran. Ya. Yang kedua, ya tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran. Ya, metode dan teknik belajar mengajarnya. Nah, ini efisien enggak? Efektif tidak? Ya. Nah, ini ya. Tentu untuk mengukurnya ya saudara, biasanya kita memang membutuhkan satu teknik pretest dan posttest. Ya, sebelum pembelajaran dimulai ya siswa dites dulu, nanti mulai masuk pembelajaran ya coba ya gunakan strategi pembelajaran tertentu, metode atau teknik atau model pembelajaran tertentu ya. Nah, nanti untuk mengetahui hasilnya apakah itu efektif atau efisien atau tidak ya, kita ukur dengan post test ya. Nah, kalau ada perbedaan hasil, wah ini artinya ini bisa dikatakan strategi, model, metode, teknik yang digunakan oleh guru efektif. Gitu. Nah, untuk mengukurnya itu tadi tuh, maka ada pretest, ada post test. Jelas. Ini evaluasi pembelajaran. Kan begitu. Ya, ini saudara. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui kesesuaian kemajuan prestasi peserta didik dan program yang telah ditetapkan ya. Jadi program-program yang dibuat oleh guru, oleh sekolah ya, tepat atau tidak untuk meningkatkan prestasi siswa ya. Sesuai atau tidak dengan kebutuhan siswa program-program tersebut ya. Program penguatan literasi, ada program belajar jarak jauh misalkan seperti saat ini dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, ini tentu yang menjadi juga ya tujuan dari evaluasi pembelajaran, untuk mengetahui kesesuaian program itu. Baik, yang keempat, mengetahui kebermanfaatan dari materi pembelajaran ya. Bermanfaat atau tidak, bermakna atau tidak ya bagi peserta didik dan sebagainya. Nah, ini saudara ya. Nah, berikutnya yang kelima ya, dari tujuan dari evaluasi adalah sebagai dasar bagi sertifikasi siswa ya. Siswa itu layak mendapatkan ijazah kelulusan atau tidak gitu ya. Nah, ini tentu ya berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran ya. Ya tentu yang kalau nilainya gitu, hasil evaluasinya rendah ya kan tentu ada kriteria ketuntasan minimal gitu. Kalau berada di bawah itu ya tentu tidak bisa mendapatkan sertifikasi atau ijazah kan begitu ya. Nah, inilah saudara ya secara umum tujuan evaluasi pembelajaran menurut Grolon ya. Silahkan bisa untuk menjadi perhatian teman-teman ya beberapa konsep dasar evaluasi pembelajaran ini ya. Itu saja saudara ya materi dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.